Halo, bertemu lagi dengan Nopskuy. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kali ini Nopskuy akan menceritakan film yang berjudul Asurado, yang menceritakan tentang baku hantam dan bermafiaan, menceritakan seorang mafia paling berbahaya nomor satu di Korea, yang dimasukkan ke dalam penjara yang isinya para gangster semua, ditambah lagi seorang kepala sipir di sana yang ingin membunuhnya. Langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa siapkan dulu secangkir kopi dan cemilannya, kalau ada, biar gak kelaparan selagi nonton. Yuk kita gaskan ke ceritanya, cekidot. Diawali film diperlihatkannya dua kelompok gangster narapidana yang sedang tawuran, yang membuat para sipir pun harus turun tangan, untuk memisahkan baku hantam itu dengan water cannon, dan inilah film Asurado. Mungkin karena kejadian itu, membuat kepala sipir penjara menjadi gelisah, karena masa peninjauan pejabatannya yang bisa terancam, jika kedua penguasa penjara itu masih berperang. Lalu seorang keamanan sipir bernama Tuan Lee, berencana untuk mendamaikan kedua geng itu. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu dari ketua geng itu, bernama Doksa, yang sedang mandi bersamaan dengan itu tiba-tiba datang musuh besarnya, yang bernama Kim Dae-ho, yang berniat ingin membunuhnya. Secara diam-diam karena Dae-ho yang ingin menjadi penguasa satu-satunya di dalam penjara itu, namun rencananya itu gagal karena ada penjaga sipir yang melihatnya. Setelah itu bisa kita lihat para penguasa penjara itu diperlakukan baik oleh Tuan Lee, dengan diberi jatah makanan yang berbeda dari napi lainnya, di mana napi lainnya hanya diberi jatah sayur, sedangkan kedua gangster itu diberi sop daging. Dan di malam harinya para napi tersebut selalu mengisi kegabutannya dengan menghisap narkoboy, dan bahkan ada yang cokbun. Keesokan harinya, kepala sipir memberitahu Tuan Lee bahwa akan ada seorang mafia legenda yang akan dipindahkan ke penjara itu, yang membuat kepala sipir menjadi gelisah, karena ia menganggap situasi di penjara itu akan lebih kacau lagi jika ditambah seorang mafia itu. Tapi berbeda dengan Tuan Lee, yang malah senang dengan kedatangan mafia itu, karena ia menganggap Doksa dan Dae-ho akan berdamai dan tunduk kepada mafia itu, dan terlihat Doksa yang sedang menantang Dae-ho untuk baku hantam di lapangan, karena ia yang mengetahui kalau Dae-ho pernah berniat untuk membunuhnya secara diam-diam ketika di kamar mandi. Lalu Dae-ho pun menerima tantangan Doksa, dan mengajaknya ke pojok lapangan. Baku hantam itu pun diawali dengan anak buah mereka masing-masing terlebih dahulu. Setelah selesai anak buahnya mereka bertarung, kini Dae-ho dan Doksa akan siap-siap bertarung, dan terlihat mereka berdua pun langsung baku hantam, dan tiba-tiba para sipir pun malah langsung menghentikan baku hantam mereka berdua, karena tiba-tiba semua anak buahnya yang malah ikut berperang, dan karena kejadian itu Dae-ho dan Doksa pun dipanggil oleh Tuan Lee ke ruangannya. Di sana Tuan Lee mencoba untuk mendamaikan mereka berdua. Namun ternyata Doksa dan Dae-ho menolak untuk berdamai karena gengsi, hingga akhirnya tibalah mafia legenda itu datang ke sana, dan ia bernama Lee Tae-sik, dan seketika napi pun langsung melihat ke arahnya. Berbeda dengan Doksa, dengan songong ia malah menghinanya. Melihat hal itu, tanpa banyak bacot Tae-sik pun langsung mengeluarkan jurusnya dan menendang Doksa hingga terjungkir. Setelah itu terlihat kepala sipir dan Tuan Lee mengunjungi ruangan khusus Tae-sik. Di sana kepala sipir meminta tolong kepada Tae-sik agar bisa mendamaikan kelompok Doksa dan Dae-ho. Dengan imbalan ia akan memperlakukan Tae-sik sebagai tahanan istimewa selama di penjara. Mendengar hal itu Tae-sik pun langsung menyetujuinya. Di tempat lain, Dae-ho sedang menceritakan tentang Tae-sik yang ternyata Tae-sik ini adalah seorang mafia berbahaya dan menjadi legenda, karena ia yang berhasil menguasai kota Korea. Bahkan Tae-sik juga mampu menaklukkan 100 orang hanya sendirian saja. Tapi ternyata sebelum menjadi seorang mafia, Tae-sik ini adalah seorang satpam yang pernah berurusan dengan para gangster, karena dia yang telah membantu seorang cewek yang dikejar oleh gangster itu. Tetapi dengan mudahnya ia membantai para gangster itu, dan disitulah awal mula ia memutuskan untuk menjadi seorang mafia, karena ia menganggap dirinya cukup kuat. Ketika di lapangan terlihat para napi yang langsung hormat kepada Tae-sik setelah mereka mendengar cerita itu,
Di sana Taisik pun menyuruh Doksa dan Daeho untuk berdamai karena Taisik yang akan menguasai penjara itu. Dan tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung berdamai dan saling memaafkan. Semenjak kedua gangster itu berdamai, kini keadaan penjara itu menjadi tentram, dan tidak ada baku hantam lagi. Karena keberhasilannya mendamaikan dari Daeho dan Doksa, Taisik pun langsung dipindahkan ke selnya Daeho supaya mereka bisa berkumpul bersama. Beberapa bulan kemudian pun berlalu, dengan keadaan penjara yang masih tentram dan bahagia. Karena itulah akhirnya kepala sipir pun naik jabatan, dan ia akan dipindahkan sesuai jabatannya. Sebelum pergi, kepala sipir mengadakan acara perpisahan dengan menyewa artis Korea sekaligus untuk menghibur para napi. Setelah itu terlihat kepala sipir baru pun datang ke penjara itu, yang bernama Jo Pyong. Namun ternyata Jo Pyong itu terlihat tidak suka dengan kedamaian yang ada di penjara itu hanya karena ada seorang mafia, dan dia pun langsung memukuli Tuan Lee. Lalu ia menyuruh Tuan Lee untuk mengumpulkan semua napi untuk berkumpul di lapangan. Terlihat Tuan Lee yang sekarang menjadi beringas, semenjak kedatangannya Jo Pyong, bahkan ia juga berani menyiksa napi yang telat berkumpul. Di sana Taisik pun menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, dan ia menyuruh Doksa dan Daeho untuk mengikuti perintah Tuan Lee untuk bekerja. Setelah itu para sipir ditugaskan untuk merazia sel tahanan, dan mengurung pemimpin sel agar tidak berontak. Setelah melakukan pemeriksaan, para sipir menemukan pisau, rokok, bahkan obat-obatan terlarang di sana. Setelah munculnya Jo Pyong, kini para napi mulai diperlakukan seperti tidak layak. Mereka mandi pun hanya diberi waktu 30 detik, dan para napi juga diberikan jatah makanan yang tidak layak. Setelah itu Jo Pyong yang datang menemui Taisik di selnya, yang membuat Taisik sangat terkejut karena sipir baru itu adalah Jo Pyong. Lalu kita dibawa ke cerita masa lalu. Di situ diperlihatkan dengan 4 orang pria yang sedang minum arak dan amer di klub malam. Dan karena mabuk berat, salah satu pria itu malah menghajar seorang mucikari bernama Horan, karena tidak mau meminum minuman yang diberi obat olehnya. Dan dia juga membuat kekacauan di sana sehingga para keamanan pun datang ke sana. Di situ terlihat Taisik itu datang, ia mencoba untuk menenangkan pria itu. Tetapi pria itu malah menodongkan pecahan botol berniat untuk menusuk Taisik, tapi tak disangka, pria itu malah terpeleset jatuh dan mengenai pecahan botol. Seketika pria itu pun tewas. Dan ternyata pria itu adalah anak dari kepala sipir Jo Pyong. Karena kejadian itu Taisik pun jadi tersangka, dan difitnah oleh Jo Pyong meskipun itu memang bukan salahnya. Di sini Taisik berusaha mencoba menceritakan kembali kejadian sebenarnya, yang membuat anaknya Jo Pyong tewas. Tetapi setelah diceritakan panjang lebar, Jo Pyong tidak mempercayainya, dan bahkan ia menyuruh para sipir untuk menggantung dan menyiksanya. Bahkan Tuan Lee juga kini tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia yang tidak mau kehilangan pekerjaannya. Dan agar Taisik menjadi lebih tersiksa lagi, Jo Pyong yang menyuruh Tuan Lee agar kelompok Doksa dan Daeho kembali bermusuhan. Bahkan Jo Pyong yang juga menyuruh seorang napi untuk membuat surat pernyataan palsu tentang Taisik yang sering memasok narkoba kepada para napi. Hal itu untuk memberi hukuman tambahan kepada Taisik. Scene pun berpindah, terlihat seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk menjenguk Taisik, yang ternyata ia adalah istrinya Taisik yang bernama Horan. Tetapi ketika sampai di sana, Tuan Lee malah membawanya ke ruangannya Jo Pyong. Lalu di sana Jo Pyong yang mengatakan kalau Taisik adalah napi yang baik, jadi akan memberikan hak besuk spesial kepada Horan, dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Namun ternyata Jo Pyong malah memberi obat tidur di minumannya Horan. Tanpa rasa curiga, Horan pun meminumnya dan langsung tertidur. Setelah efek obat itu bekerja, Jo Pyong pun langsung melecehkan Horan dan memfoto tubuhnya. Lalu ia menyuruh sipil untuk membawa Taisik ke hadapannya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung mengamuk dan ingin menghajar Jo Pyong. Tetapi para sipir di sana langsung menghentikannya dan menghajarnya hingga pingsan. Tuan Lee yang melihat hal itu pun merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Jo Pyong memanggil Doksa, dan ia menyuruhnya untuk menyandera Horan dengan imbalan yang akan dibebaskan secara bersyarat.
Ternyata Doksa pun malah menyetujuinya karena ia sangat ingin menemui ibunya yang sedang sakit-sakitan, dan kabar bebasnya Doksa pun sampai kepada Tae-sik. Di sini ia menyuruh anak buahnya untuk selalu waspada karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan dia juga akan berniat untuk kabur dari penjara esok hari, karena ia ingin melihat keadaan istrinya. Lalu ia meminta bantuan kepada anak buahnya untuk membuat kerusuhan agar ia mudah kabur dari sana. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan rencananya, dan terlihat Tae-sik sudah menyamar memakai baju sipir pada saat sipir sedang sibuk menghentikan kerusuhan para napi. Tae-sik pun langsung kabur dari sana. Di sini Tuan Lee menyadari kalau Tae-sik akan kabur, ia malah membiarkannya dan ia terlihat senyum setelah Tae-sik berhasil kabur dari sana. Setelah itu Tuan Lee langsung melaporkannya kepada Jo Pyong kalau Tae-sik telah kabur dari penjara. Namun Jo Pyong malah terlihat santai, karena ternyata Tae-sik sudah masuk ke dalam rencana Ni, yang dimana kita tahu Doksa dibebaskan agar ia bisa membunuh Tae-sik di luar. Bersamaan dengan itu ternyata Bapak Menteri Hukum akan datang ke penjara untuk melihat situasi penjara itu. Lalu Jo Pyong menyuruh para napi untuk bersikap seperti biasa, dan tidak memberitahukan tentang apa yang terjadi di penjara, seperti Tae-sik yang kabur. Tempat lain Tae-sik yang sudah berhasil kabur datang ke markasnya Doksa untuk mencari istrinya yang sudah diculik, dan di sana ia hanya bertemu dengan anak buahnya Doksa saja. Di sana Tae-sik pun menanyai keberadaan istrinya, anak buah Doksa pun tidak memberitahu keberadaan istrinya sehingga terjadilah baku hantam. Tetapi dengan mudahnya Tae-sik berhasil membantai mereka. Setelah itu ia pun langsung datang ke tempat penyekapan istrinya itu. Namun di sana ternyata ia sudah ditunggu oleh Doksa dan petarung terbaiknya. Tanpa banyak bacot mereka berdua pun langsung baku hantam. Tetapi meskipun Tae-sik melawan petarung terbaik Doksa, Tae-sik mampu mengalahkannya dengan mudah. Melihat petarungnya bisa kalah, Doksa pun langsung menunduk dan meminta maaf kepada Tae-sik. Tapi tak disangka secara diam-diam ia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Tae-sik. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang segerombol anak buahnya Doksa ke sana, dan akhirnya Tae-sik pun memutuskan untuk kabur dari sana. Di persembunyiannya ia menyuruh Horan untuk pergi ke tempat penjaranya, dan memberitahu sipir kalau dirinya telah kabur sekaligus meminta pertolongan supaya ia bisa hidup. Sedangkan ia akan mengalihkan Doksa dan anak buahnya. Dan dia pun langsung mencari Doksa dan anak buahnya. Ketika mereka bertemu terjadilah baku hantam lagi. Di tengah pertarungan Tae-sik berhasil menusuk Doksa dan mereka berdua pun sama-sama tertusuk. Namun saat Doksa terpojok ia pun meminta maaf lagi kepada Tae-sik, dan dia menyadari kalau dirinya sudah diperalat oleh Jo Pyong untuk membunuh Tae-sik. Tapi sebelumnya ia akan memberitahu teman wartawannya tentang kebusukannya Jo Pyong, dan ia langsung menghubungi temannya itu. Bersamaan dengan itu, Pak Menteri Hukum sudah datang ke penjara. Di saat Pak Menteri dan Jo Pyong yang sedang ngopi bareng, tiba-tiba para wartawan datang ke sana yang ingin mewawancarai Jo Pyong tentang Tae-sik yang telah kabur dari penjara, dan menanyakan tentang Jo Pyong yang telah membuat saksi palsu untuk memberatkan hukumannya Tae-sik. Mendengar hal itu Jo Pyong pun panik dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu ia menyuruh Tuan Lee untuk mengusir para wartawan itu. Melihat kejadian itu Pak Menteri langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV dan HP milik Jo Pyong, dan ternyata ia melihat beberapa bukti termasuk pelecehan yang dilakukan oleh Jo Pyong. Pak Menteri pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jo Pyong. Kemudian terlihat Tae-sik dan Doksa terpincang-pincang datang kembali ke penjara itu untuk diamankan dan dirawat. Beberapa minggu kemudian para tahanan di sana terlihat tenang dan damai sepenuhnya seperti dahulu di bawah pimpinannya Tae-sik. Di sana juga terlihat kalau Tuan Lee menerima telepon kalau dia kini akan diangkat jabatannya menjadi kepala sipir. Lalu film ini ditutup dengan Tuan Lee yang menyapa Tae-sik dari kejauhan dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.